Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahar berikutnya. Ada klien nomor 9558 yang Mbak Wira ulangi, klien nomor 9558. Setelah ini masih ada antrian 3 orang lagi. Ya, jadi sedulur semua yang merasa kok terawangnya belum dilayani sama Mbak Wira, ada 3 orang lagi habis ini. Ya, jadi ini yang pertama, kemudian nanti ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, jadi terawangan-terawangan ini memang masuk itu sudah 2 hari yang lalu ya, tanggal 15 September 2022 ya, dan baru bisa Mbak Wira layani hari ini ya, tanggal 17 September 2022 karena memang banyak sekali kesibukan ya. Jadi itulah ya yang namanya praktisi supranatural ya, seringkali ada tamu tak diundang ya, kemudian ngomong-ngomong ya, ngobrol ngalor ngidul nggak selesai-selesai, kemudian masih juga ada kerjaan kantor dan sebagainya, sehingga ya untuk terawangan menunggu longgarnya atau menunggu senggangnya supaya hasil terawangan itu tetap akurat baik ya, karena tidak diburu-buru, tidak disusu-susu, sehingga dalam melakukan terawangan pun juga teliti, hati-hati, tidak ada yang terlewatkan kayak gitu. Oke, oke, kembali ya pada klien nomor 9558 ya. Di sini ada terawangan sebuah cincin. Selalu Mbak Wira sampaikan bahwa tidak penting bendanya apa ya, tidak penting bendanya apa. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak melihat wujud bendanya. Mau bendanya keris, tombak, pusaka, mustika, batu akik, dan lain sebagainya, Mbak Wira tidak memperhatikan bentuk bendanya, apalagi warna batunya. Kenapa? Karena tidak penting bendanya apa. Yang penting adalah kandungan esoteris ya, atau kandungan sisi gaib di dalam suatu benda yang diterawang. Oleh karenanya seringkali ada juga yang tanya ya ke Mbah Wira bahwa, Mbah, kalau ada khodam nih Mbah, ya sebuah khodam omyang level 9, rumahnya batu, bertarung sama omyang yang sama-sama level 9, tapi rumahnya sebuah keris yang tua. Kira-kira menang mana? Sama saja ya. Mau rumahnya keris tua, mau rumahnya batu akik, mau rumahnya kerikil, mau rumahnya emas, sama. Kalau sama-sama kualitasnya berarti ketika dipertarungkan ya seri ya. Seri itu apa? Draw ya. Jadi sama-sama menangnya seperti itu. Nah, untuk sebuah cincin warna biru ini unik ya. Kenapa? Karena menurut penuturan pemiliknya bahwa dia meminta ya, ini cincin punya temannya. Jadi dia meminta cincin ini udah berkali-kali dan tidak diperbolehkan. Kemudian pada suatu ketika itu tiba-tiba diberikan begitu saja. Ya, ini kalau menurut Mbak Wira adalah tanda jodoh, tanda rezeki, tanda jodoh. Ya, rezekinya Anda, jodohnya Anda. Kenapa? Karena ya supranatural itu jodoh-jodohan. Ingat, supranatural itu jodoh-jodohan. Mau kita kejar seperti apapun, kalau tidak jodoh maka dia tidak akan datang. Tapi kita tidak mengejarnya, kadangkala kita membiarkan begitu saja. Kalau jodoh maka dia akan datang dengan sendirinya. Itulah yang selalu ditekankan oleh guru supranatural Mbah Wira, bahwa supranatural itu jodoh-jodohan. Sudahlah, nggak usah dikejar-kejar sampai mati-matian, mau memahar azimat berkhodam, mau memahar benda bertuah sampai hutang-hutang ke sana kemari, itu sesungguhnya tidak perlu. Kenapa? Karena kalau jodoh entah gimana caranya, entah gimana jalannya, ya akan pasti ada ya waktunya dia menemui Anda dengan sendirinya. Ya tentu kalau misalnya bendanya hanya satu ya, kemudian yang menyukai banyak, ya cepet-cepetan ya. Artinya kalau dia dipinang sama orang lain, jodohnya sama orang lain, berarti bukan jodoh Anda. Bukan berarti kemudian kalau jodoh Anda ya udahlah diam aja, nggak usah diupayakan, kalau udah jodoh akan datang sendiri. Ya nggak gitu juga konsepnya ya. Jadi memang supranatural itu jodoh ya, tapi kalau Anda nggak kemana-mana gitu kan ya, ya memang jodoh nggak akan kemana. Tapi kalau Anda nggak kemana-mana gitu kan ya, Anda nggak akan dapat apa-apa gitu. Memang kalau sudah jodoh akan datang menemui Anda. Tapi kalau Anda kelamaan ya dia bisa ditikung sama yang gercep ya, kayak gitu ya. Oke, kembali ya ke sebuah cincin. Ada upaya memang untuk meminta cincin ini kemudian pada suatu ketika diberikan, itu adalah tanda jodoh. Apabila Mbak Wira rasakan ya dari sisi energi ya, karena memang benda bertuah, adanya tuah itu dari energi ya, adanya tuah sekali lagi dari energi. Ya, memang ada benda-benda bertuah yang tidak mengandung energi tapi kecil sekali ya, persentasenya sekitar 10% ya, kecil sekali, sedikit sekali memang ada. Tapi mayoritas atau 90% benda bertuah, adanya tuah itu karena ada energinya. Pada benda bertuah, energi itu ada 3 macam. Yang pertama, ada tuah itu datang dari energi alam semesta. Memang alam yang membuatnya, terisi energi alam yang mengisinya, menjadi bertuah, menjadi berenergi dan menghasilkan tuah. Biasanya benda-benda yang seperti ini kemudian disebut dengan mustika. Mustika merah delima contohnya, mustika kelapa, mustika kol buntat dan sebagainya.
Nah, pada cincin ini bukan bukan alam yang mengisi dengan energi, melainkan apa, energi dari khodam. Ya, ada makhluk sosok penghuni benda ini yang kemudian membuatnya berenergi dan menjadi bertuah. Ya, jadi ini mohon maaf loh ya, ini mohon maaf, Mbak Wira itu bukan penjual akik ya, bukan penjual akik. Tapi kalau dari batu yang ditampakkan, nampaknya ini juga bukan batu natural ya, non treatment, tapi ada treatmentnya ya, sehingga bisa mulus dan halus seperti ini ya. Itu udahlah, kita kembali. Kemudian yang kedua, ada energi yang namanya energi manusia. Apa itu? Yaitu energi dari manusia yang meritualkan ya suatu benda sehingga berubah dari yang sebelumnya tidak bertuah kemudian menjadi bertuah. Nah, pada benda ini Mbak Wira bisa merasakan ada jejak dari energi manusia yang sebelumnya memilikinya. Karena memang energi dari pemilik tersebut juga tersimpan lama dalam benda ini, yang kemudian energi tersebut juga memberikan tuah. Ya, kalau dirasakan rasanya itu hangat menolak, yang menjadi tanda bahwa energi dari pemiliknya ini sebagian besar bertujuan untuk wasilah keselamatan ya, atau proteksi ya, wasilah keselamatan dan jaga diri. Nah, yang ketiga, energi itu ada yang namanya energi dari khodam, energi dari jin yang sudah ditundukkan, jin pendamping manusia. Nah, ini yang dominan itu energi dari jinnya itu tadi. Nah, kemudian untuk mengetahui lebih rinci ya tentang jin pendamping itu, Mbak Wira menggunakan metode yang selanjutnya, namanya metode visualisasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual atau penampakan dari suatu khodam penghuni benda bertuah. Nah, Mbak Wira mendapati sosok yaitu laki-laki tinggi besar, berbadan coklat, berbulu lebat, kepalanya banteng, telanjang dada, memakai celana warna hitam. Ingat, apabila Mbak Wira ya menyampaikan penampakan, berarti itu bukan bentuk ya dari jin. Kenapa? Karena yang namanya jin itu makhluk ciptaan Tuhan yang bentuknya itu bisa berubah ya, bisa berubah jadi apapun yang dia kehendaki. Sehingga ketika kita bicara bentuk di sini, bicara wujud, bicara penampakan, sesungguhnya yang Mbak Wira jelaskan adalah, ini definisi operasional ya namanya kalau di dunia ilmiah, itu adalah gambaran dari karakter energi yang dia miliki, gambaran atau ilustrasi saja. Kalau laki-laki gagah tinggi besar berbadan coklat berbulu telanjang dada, berarti jenis kelaminnya laki-laki ya. Berbadan tegap tinggi besar berarti tuah utamanya dalam hal proteksi dan penundukan. Proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri. Penundukan itu membuat orang lain segan ya, segan pada Anda, nurut ya. Kadangkala mau apa, walaupun untuk pimpinan tuh kita beri saran langsung, oh iya saya setuju, langsung kayak gitu, oh iya lakukan, oh iya laksanakan, kayak gitu. Jadi itu tuah penundukan ya, walaupun itu posisinya untuk mempengaruhi pimpinan juga mudah setuju gitu lah ya. Jadi proteksi, penundukan, kemudian ada tuah kemakmuran ya, karena kepala banteng ya, kepala banteng itu adalah simbol dari kesejahteraan atau kemakmuran. Ini kalau Mbak Wira melihat ya dari kecenderungan yang Anda miliki, kenapa kok khodam-khodam Anda itu memiliki tuah kerezekian, kemakmuran ya, kerezekian dagang, penglaris dagang. Nampaknya memang Anda harus mulai membuka usaha ya, mungkin entah pasangan Anda, istri Anda, atau bagaimana, silakan ya, karena saya tahu Anda adalah seorang abdi negara begitu kan, seorang militer. Maka kalau ada kesulitan membuka usaha, Mbak Wira menyarankan istri Anda ya untuk memulai usaha, mungkin dagang kecil-kecil, sembako misalnya. Itu kan adalah kebutuhan yang pasti ya, yang rutin. Kalau orang lain nggak membelinya, Anda pun masih menggunakan itu setiap hari, itu sembako misalnya, atau pengait bensin misalnya ya, atau apa, perlengkapan sekolah misalnya. Sekarang siapa lo keluarga nggak punya anak, semua pasti punya anak, dan setiap anak pasti butuh sekolah misalnya, atau pulsa misalnya, semua orang pasti butuh pulsa, atau apalah yang sekiranya berangkat dari passion atau hobi ya, supaya apa, menjalankannya itu mudah dan senang gitu ya. Kenapa? Karena melihat kecenderungan kodam-kodam yang jodoh dengan Anda kok pasti punya tuah kerezekian, kemakmuran. Nah, ini nampaknya adalah suatu sinyal atau isyarat. Jadi alam semesta sudah mengkode diri Anda, mempersenjatai diri Anda dengan cara apa? Dengan memberikan pendamping-pendamping yang tipenya kerezekian dan kemakmuran. Tergantung Anda mau menyambut kode itu, mau melaksanakan ide itu, mau merealisasikan ya ide itu apa tidak gitu. Jadi seringkali orang itu bertanya ke Mbak Wira, Mbah, bisnis yang bagus itu apa? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dilaksanakan, bukan cuma direncanakan. Itu yang benar. Kalau cuma rencana ya, kalau kata film itu kan wacana forever gitu kan ya. Kalau cuma wacana forever ya kapan bagusnya gitu, kapan menghasilkannya, kapan bisa dilaksanakannya gitu. Ya, ini adalah gambaran ya. Apakah tuahnya sudah jalan? Kalau menurut Mbak Wira sudah ya, tipis-tipis sudah. Perlu waktu untuk memaksimalkan tuah agar bisa Anda laksanakan, Anda rasakan semuanya. Perlu waktu untuk
ya melakukan pendekatan lebih baik agar tuanya bisa keluar kencang. Lagi pula juga mau keluar tuah kerezekian yang banter nggak ada jalan karena memang Anda hanya mengandalkan gaji ya. Coba Anda mau berbisnis ya, mungkin tuah kerezekian itu akan lebih kencang, lebih banter terasa. Jadi sebagaimana selalu Mbah Wira bilang bahwa tuah itu butuh jalan masuk ya. Tuah itu butuh tindakan nyata untuk jalan masuk, seperti tuah kerezekian dagang. Kalau kita nggak berdagang, gimana dia mau masuk gitu? Ya, dia akan tetap tertahan menunggu kapan Anda mau membuka perdagangan, sehingga akhirnya dia ada jalan untuk masuk gitu ya. Itu sering sekali Mbak Wira sampaikan bahwa yang namanya tuah usaha gaibiah itu butuh usaha lahiriah, butuh usaha nyata untuk jalan masuknya tuah. Ya, ini pengumuman lah ya, edukasi untuk seluruh pendengar channel Mbak Wira bahwa yang namanya tuah itu butuh usaha nyata sebagai jalan masuknya ya. Nah, kemudian untuk asal kodam, Mbak Wira melihatnya adalah dari laut ya. Ini masuk kategori jin laut dari Samudra Pasifik. Usia kodam kira-kira 3.200 tahun. Ya, tua ya. Kalau 3.000 tahun ke atas itu ya sudah tua ya. Standar Mbak Wira adalah 3.000 tahun ke atas itu tua. 3.200 berarti ya tua. Kemudian dengan level power sekitar 90 aslinya, namun ketika sekarang dirasakan masih terasa seperti level 80 ya. Kemudian untuk dampak negatif tidak ada, ini masuk kategori dark entitas ya, tapi aman tanpa dampak negatif. Masuk kategori jin laut. Berarti jin laut itu cenderung memiliki karakter yang lebih galak, lebih kuat ya dibanding dengan jin daratan ya. Kenapa? Karena pada sejarahnya memang jin-jin dahulu yang waktu mau dimusnahkan oleh Azazil gitu ya, dan pasukannya itu lari ke laut, lari ke gunung, lari ke goa-goa, tapi yang tua-tua itu larinya ke laut. Nah, makanya jin laut itu cenderung memiliki kecenderungan lebih kuat ya. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan dupa gaharu cap raja omyang ya. Kenapa? Karena herbal ya, sifatnya herbal, terbuat dari serbuk gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun. Memang ada campuran bumbu-bumbu rahasia yang terbuat dari herbal. Salah satunya adalah getah kemenyan ya. Kenapa? Karena untuk meningkatkan vibrasi energi sehingga bagus untuk benda-benda bertuah seperti ini. Sedang ada diskon ya 50% di Shopee dan Tokopedia ketika aja dupa gaharu herbal cap raja omyang. Ya, ada diskon dari 150.000 tinggal 75.000 saja. Demikian untuk benda bertuah dari klien nomor 9558. Silahkan kalau ada tanggapan boleh diketikkan aja, disampaikan aja. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas juga boleh disampaikan. Terima kasih, selamat malam.